uh, sudah kemasan? Yo, tanya dulu. Beserta alasannya ya. Cepat dijawabnya. Jamu gendong, Bu. Jamu gendong. Kenapa nih, Sa? Lebih apa ya, Bu? Lebih Di alami ya. alami. Kalau Lebih emang alami. serbu kan udah banyak campurannya tuh, Bu. Terkadang terlalu manis juga. Jadi kalau Nisa lebih suka yang jamu gendong. Kenapa? Karena alami, Bu. Alami, bikinnya sendiri, nggak pakai pengawet dan seterusnya ya. Tapi mungkin kadang-kadang nih, kok di tas itu ya, kok kunyit asam hari ini nggak sama kayak yang kemarin, misalkan ya, lebih encer atau lebih enak gitu. Ya karena tadi nggak tahu umur kunyitnya berapa apa segala macam. Itu kekurangannya dari jamu gendong. Kelebihannya tadi dia segar, tidak pakai pengawet. Tapi kalau saya beli kunyit asamnya sudah muncul, ya karena waktu itu yang kemasan itu dia sudah punya pertaniannya sendiri gitu ya. Jadi kunyit yang dibuat, kunyit asam yang dibuat itu berasal dari pertaniannya sudah ditentukan. Lalu umur kunyitnya juga ketika dipanen sudah ditentukan. Jadi pasti dia akan memberikan mutu yang konstan atau yang stabil. Nah, itu kelebihannya. Mungkin kekurangannya tadi ya karena dia harus produksi dalam jangka waktu yang cukup lama dijualnya, dia pakai pengawet ya. Nah, seperti itu tergantung. Kan setiap orang punya sudut pandang yang berbeda ya. Saya sukanya yang kunyit asam sudah muncul, Nisa sukanya jamu gendong nggak masalah. Gitu. Pasti punya kekurangan dan kelebihan, gitu ya. Oke, berikutnya suhu dan lamanya waktu. Nah, ya, jadi ini suhunya, suhu pembuatannya dan lamanya waktu pembuatan. Bahan penyari, ya, bahan untuk menarik zat aktif yang terkandung dalam simplicia tersebut dan caranya. Nah, jadi harus diperhatikan apakah dengan maserasi atau dengan perkolasi dan seterusnya. Diingat-ingat kembali yang dari SMK Farmasi ya. Nah, tapi saya nggak akan maserasi sama perkolasi enggak, itu nanti di farmakognosi ya. Oke, nah ini dia ya saya bilang aku aromatik. Nah, aku aromatik contohnya mungkin yang biasa kamu temui kalau kamu ke kuburan air mawar. Nah, itu aqua rose ya. Ada aqua rose pasti ada oleum rose ya karena aqua rose adalah oleum rose yang diencerkan dengan air. Nah, infusa. Infusa ini contohnya seperti jamu godok yang direbus gitu ya. Infusa dan dekokta ini yang berbeda adalah suhu pemanasannya. Teh, gargarisma dan kolutorium, ya obat cuci mulut yang paling mudah tuh sederhana bikin obat cuci mulut itu pakai daun sirih. Ya. Ada yang tahu nggak fungsinya daun sirih apa sih? Kegunaannya sebagai apa? Ada yang tahu daun sirih? Kan banyak khasiatnya ya. Astringensia, antiseptik seperti itu ya. Oke, tinktur, ekstrak dan sirup. Nah, ini adalah bentuk-bentuk sediaan galenika. Ya, dulu banyak di pasaran, tapi ya tadi ya kayak apa namanya? Sirup juga sudah tidak terlalu banyak, paling hanya sirup timi, dulu ada sirup roados dan sebagainya. Kalau sirup simplek bukan ya. Sirup simplek itu bukan galenika ya, tapi dia adalah apa namanya? Karena di sini cuma gula sama air aja. Kalau sirup timi, contohnya itu kan ada dari tanaman timi herba. Ya, nanti ini dibaca saja nih infusa, ambil dulu sekilas ya. Jadi kalau infusa itu adalah tadi saya bilang infus sama dekok hampir mirip ya. Mungkin kalian pernah kalau yang lulusnya beberapa tahun lalu ya pernah praktek pakai panci dekok seperti itu dekokta ya. Kalau Azahira kayaknya enggak deh ya. Oke, kita lihat ya. Jadi infus adalah sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi Simplicia nabati. Nah, ini Farizan ya. Simplicia itu tanaman, nabati berarti dari hewan ya. Nah, pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Contoh nih, saya mau bikin infus daun kumis kucing. Ya, ingat gak? Daun kumis kucing, Orthosiponis folium. Jadi airnya dipanaskan, setelah panas sampai 90 derajat, baru dihitung 15 menit. Jadi
kumis kucing, kasih air, kita panaskan. Ketika suhunya pakai termometer ya, ketika suhunya sudah 90 derajat, kita hitung 15 menit kemudian baru kita matikan. Nah, itu adalah infusa. Ya, ini bukan infus yang kalau kita masuk rumah sakit diinfus, bukan ya. Ini infusa. Kalau itu namanya infus intravena. Kalau yang dipakai untuk pasien rawat inap itu. Berikutnya, oke, biasanya kita dipakai untuk daun, untuk bunga seperti itu ya. Kalau minyak atsiri nggak bisa, kurang baik ya hasilnya. Jadi zat-zat yang terkandung dalam bahan obatnya atau bahan alamnya kurang keluar kalau untuk minyak atsiri. Oke. Nah, ini perhatikan untuk jumlah simplisianya, biasanya kalau tidak dinyatakan apa-apa dan tidak berkhasiat keras, dia bisa ambil 10%. Jadi misalkan mau bikin infus kumis kucing 200 ml, misalkan. Kalau dia tidak tergolong obat keras, ambil 10%-nya. Berarti 10% dari 220 gram. Gitu. Oke. Lalu berikutnya kita lihat nih, mungkin kalian kenalnya kan cuma Ayakan nomor 100 sama nomor berapa? Ayakan 100 dan nomor B40 sama B berapa? 175. Iya, taunya nomor 100 sama nomor 75. Itu kalau serbuk bahan kimia. Tapi kalau simplisia nggak bisa. Nih ada namanya serbuk 5/8. Ini angka-angka ini adalah angka Ayakan. Ayakan nomor 5 dan Ayakan nomor 8. Ketentuannya sama. Ketentuannya sama seperti karena ini di Farmakope Indonesia, berarti dia setiap 1 inci. Setiap 1 inci dia mengandung terdiri dari 5 lubang. Berarti gede-gede dong, Bu. Iya. Ya, serbuk simplisia itu kan dari tanaman. Jadi nanti ada rantingnya apa segala macam seperti itu. Nah, ini kalau serbuk 5/8 biasanya kita peroleh dari akar manis, daun kumis kucing dan seterusnya. Ya, ini nama apa? Ini contoh derajat halusnya. Ya, artinya gimana? Oke, kita lihat. Yang ini aja deh. Nah, kalau serbuk 10/22, kita lihat 10/22 berarti ada Ayakan nomor 10, ada Ayakan nomor 22. Ya, kalau Ayakan nomor 10 artinya setiap 1 inci ada 10 lubang. Kalau Ayakan nomor 22 setiap 1 inci ada 22 lubang. Kira-kira lebih halus yang mana? 10 atau 22? Serbuk yang dihasilkan dengan Ayakan nomor 10 dengan Ayakan nomor 22, kira-kira lebih halus yang mana? Ya. 1 inci ada 10 lubang, 1 inci ada 22 lubang. Dengan ukuran yang sama, jumlah lubangnya lebih banyak. Nah, kira-kira lebih halus yang 10 atau yang 22? 22. Lebih 22, ya. Jadi akan halus lebih serbuk Ayak nomor 22 karena jumlah lubangnya lebih banyak. Oke. Jadi nanti ketentuannya adalah kalau kita bikin contoh deh temulawak, ya. Saya mau bikin serbuk temulawak, ya. Dia itu harus semua serbuknya harus melewati Ayakan nomor 10. Dan tidak harus semuanya melewati Ayakan nomor 22. Ada ketentuannya saya lupa, sekitar 20% kalau nggak salah. 20% melewati Ayakan nomor 22. Kenapa cuma 20%? Karena kalau dipaksakan semua serbuk harus lewat Ayakan nomor 22, dikhawatirkan bahan-bahan lain yang bukan zat berkhasiatnya akan ikut. Nah, ini biasanya kita temui di simplisia. Gitu ya. Oke. Untuk serbuk. Oke, berikutnya banyaknya air ekstra. Nah, ini biasanya kalau kita bikin infusnya itu dari zatnya sudah kering, ya. Kalau dari daun kumis, kalian pernah lihat daun kumis kucing nggak sih? Pernah lihat nggak? Orthosiponis folium yang segar. Belum ya? Oke, daun sirih aja deh, paling gampang. Daun sirih pernah lihat kan? Pernah. Oke, kalau saya bikin infus dari daun sirih itu tidak perlu nambahin air ekstra. Ini air ekstra ya, bukan air ekstrak. Air ekstra tuh air tambahan. Jadi kalau dari simplisianya segar nggak perlu air ekstra.
ya. Tapi kalau dia kering, nah umumnya untuk pembuatan sediaan infus diperlukan penambahan air ekstra 2 kali bobot simplisia. Itu untuk yang simplisianya kering. Kalau daun sirihnya kering baru ditambahkan air ekstra. Tapi kalau misalkan dia simplisianya segar, tidak perlu dikasih air ekstra. Jadi ini tergantung bahannya. Oke, cara menyerkai. Menyerkai itu menyaring, ya. Kalian mungkin pernah menyaring teh di rumah gitu. Oke, ini kita saring. Ya, menyaringnya seperti biasa saja, tidak boleh diperas. Nah, ini kita lihat ya, tidak boleh diperas. Saring kita tunggu sampai tetes terakhir dia keluar dari penyaringnya. Nah, kalau nyaringnya pakai apa, Bu? Pakai penyaring teh atau apa? Biasanya kita pakai kertas saring seperti itu. Oke, mungkin bisa ditambahkan bahan-bahan lain. Nah, ini aqua aromatik. Nah, aqua aromatik tadi contohnya adalah air mawar gitu ya. Aqua aromatik itu berarti aqua itu air, aromatik itu wangi. Jadi airnya wangi gitu ya. Kita lihat. Aqua aromatik itu adalah campuran antara minyak atsiri dalam air. Gitu. Oke, caranya gimana? Kita lihat kan kalau minyak sama air seperti kita bikin emulsi kemarin ya, minyak sama air kan nggak bisa bersatu ya. Oke, larutan minyak atsiri dalam 60 ml etanol. Jadi kita larutkan dulu dalam etanol. Kita larutkan dulu minyaknya dalam etanol. Ya, setelah itu baru tambahkan air. Bisa juga kita tambahkan talkum. Ya, tambahkan talkum itu untuk menarik kotoran-kotoran yang kan kadang suka ada kotoran-kotoran yang diperoleh dari minyaknya. Nah, setelah itu baru disaring. Ya, kalau sudah dapat ini, ya jadi kalau yang memproduksi minyak air mawar tuh untungnya banyak ya, karena nih setelah dapat air mawarnya, 1 bagian filtrat kita encerin dengan 39 bagian air. Seperti itu aqua aromatik. Jadi kalau misalkan nggak punya aqua aromatik, bisa minyak atsirinya kita encerkan, ya. Nah, ini dekokta. Nah, ini yang membedakan dekokta sama infusa. Nah, ini bedanya, ya. 90 derajat 30 menit. Nah, itu. Kalau yang tadi, kalau yang di infusa berapa? 90 derajat selama berapa menit? Berapa, Azaira? 15 menit, Bu. Iya, 15 menit itu yang bedanya ya. Kok beda? Ya, karena biasanya simplisnya beda nih. 90 derajat selama 15 menit. Ini 90 derajat selama 30 menit. Beda kan, ya. Kok bisa beda? Tergantung dari zatnya. Ya, jadi semakin lama dia rebus, semakin banyak zat aktif yang bisa kita tarik atau kita sari. Gitu. Oke, ini contoh-contohnya yang bisa dibuat dengan cara dekokta. Panci dekok namanya, seperti itu. Ya. Nah, ini ada teh, ya. Sama seperti yang teh kita minum, gitu kan. Itu masuk ke dalam sediaan galenika. Ya. Bisa dari teh bubuk, bisa dari daun tehnya langsung. Nah, itu simplisia berbedanya. Kalau daun teh langsung itu berarti segar, simplisianya segar. Tapi kalau sudah diolah itu namanya sudah kering, ya. Oke, teh banyak ya macamnya, ada teh hijau, teh hitam dan seterusnya. Nah, itu untuk teh, ya. Nah, ini gargarisma dan kolutorium. Yang jelas gargarisma ini tidak seperti gargarisma yang pernah kamu buat di praktek, karena gargarisma yang kamu buat itu kan berasal dari bahan kimia. Kalau ini adalah dari bahan alami, seperti itu ya. Oke, jadi kalau gargarisma itu obat kumur, kalau kolutorium itu obat cuci mulut. Ya, bedanya apa kita lihat. Obat kumur dan obat cuci mulut biasanya mengandung zat yang berfungsi sebagai astringen. Astringen yang dapat mengencangkan atau melapisi selaput lendir dan tenggorokan. Jadi napasnya lebih segar. Jadi enak di mulutnya gitu ya. Oke, bisa dibuat dengan cara diinfus, didekok atau tinktur yang diencerkan. Seperti itu. Jadi bedanya gargarisma dan kolutorium di galenika, zat aktifnya berbeda ya. Oke, berikutnya sirup. Nah, ini sirup galenika adalah selain manis, dia mengandung bahan alami gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, ini kan definisi sirup nih. Jadi
kadarnya gula di sirup itu adalah 65%, plus minus 1%, 64 sampai 66. Nah, gitu ya. Lalu kadang-kadang kalau kita bikin ya, kalau mungkin kalian kan nggak pernah bikin sirup ya, pasti cuma beli terus diencerin. Itu bukan bikin ya. Kalau bikin tuh artinya dari gula kita panaskan, nanti dia berbusa, berbuih. Nah, itu seperti itu. Kita lihat nih. Jadi ketika terjadi busa ya, kan kadang-kadang kalau ada busa-busanya itu kita saring, kita buang busanya. Gitu. Ya. Oke. Jika dibuat sirup dalam jumlah banyak dan disimpan dalam waktu yang lama, sebaiknya kita kasih pengawet ya, metil paraben supaya dia tidak bulukan. Gitu ya. Oke, berikutnya ada tinktura ya, sama ada ekstrak. Tinktura. Tinktura udah nggak ada ya di pasaran ya? Tinktur. Ada obat berbentuk tinktur yang masih ada dijual pasaran dalam bentuk tunggal? Misalkan tinktura OPI, tinktura beladon gitu. Enggak. Ada nggak? Ada nggak? Ada Azahira? Nggak ada ya? Oke. Ya, jadi kita lihat tinktura sama ekstrak ya. Ekstrak yang cair mirip ya. Sediaan cair yang dibuat dengan cara dimaserasi atau direndam atau diperkolasi ya, pakai alat namanya perkolator. Itu prosesnya lama ya, cukup lama. Oke, lalu simplisianya kita rendam dengan cairan penarik. Cairannya apa? Tergantung zat aktifnya itu bisa larut di pelarut apa. Misal pelarutnya alkohol 70%, ya pakai alkohol 70% gitu. Ya. Jadi nanti kita ambil kalau dimaserasi itu artinya direndam. Direndam dalam waktu yang cukup lama. Kalau diperkolasi itu alatnya namanya perkolator. Nanti kita lihat gambar alatnya ya. Ya sama-sama tujuannya untuk menarik zat aktifnya. Ya, ini prakteknya berjam-jam nih ya. Dulu saya pernah mengalami praktek. Kita punya alatnya ya, tapi nggak dipraktekin di farmasetik. Adanya di farmakognosi atau di fitokimia, saya lupa. Ini nggak usah. Ini contohnya tinktur, beladon tinktur ya. Berarti tinktur yang diperoleh dari tanaman beladon herba. Dari beladon lalu kita kita buat dengan cara perkolasi. Nah, kita lihat nih. Ada serbuk beladon, ada etanol, terus kita tambahkan pelarutnya. Nah, nanti dia akan keluar tetes demi tetes. Nanti kita lihat gambar perkolatornya ya. Kalau di masterasi hanya direndam aja. Kalau direndam wadahnya apa aja boleh gitu ya. Oke, berikutnya adalah ekstrak. Nah, hampir mirip ya. Ekstrak itu dia bentuknya ada 3 ya. Ada ekstrak kering, ada ekstrak kental, ada ekstrak cair. Nah, cara pembuatan ekstrak itu bisa dimaserasi, bisa juga diperkolasi. Ya, ini sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif. Ya, jadi kita ambil zat aktifnya dari simplisianya. Kita pakai pelarut yang cocok. Ya, kemudian semua atau hampir semua pelarut kita uapkan. Kalau udah dapat pelarutnya kita uapkan. Kalau pelarutnya sudah menguap, yang tersisa tinggal zat aktifnya saja. Gitu. Oke. Nah, ini tidak. Oke. Nah, ini satu lagi vinum. Ini vinum itu berasal dari anggur, ya. Anggur dari Spanyol nih vinum. Jadi misalkan contohnya sincona. Nah, sincone itu tanamannya, lalu kita rendam dengan cairan dari anggur. Ya, kan suka kalau di luar negeri kan ya mungkin kalau di luar negeri itu kan cuacanya nggak kayak di Indonesia ya. Di Indonesia cuma punya 2 musim, musim hujan sama musim kemarau. Tapi kalau di luar negeri itu kalau dia lagi musim salju, itu kan dingin sekali tuh. Mereka butuh minuman yang dapat menghangatkan. Nah, itu minuman yang berasal dari anggur itu. Seperti itu ya. Tapi kalau di kita tidak mengenal itu. Nah, ini juga sudah tidak ada lagi di pasaran. Oke, nah itu kurang lebih nggak banyak ya kalau untuk kalau untuk galenika. Oke, saya mau kasih lihat ini. Bentar ya. Perkolator.
yang keluar seperti bentar, perkolator. Perkolator namanya. Nah ini susah ya. Oke, sebentar. Kita lihat perkolator nih ya. Perkolator itu seperti ini. Nah, kita perkolasi ya. Kita lihat. Nah ini dia. Nah ini. Jadi nanti yang di sini ya. Oke, sebentar. Nah ini. Nah di sini adalah apa namanya simplisianya. Lalu di atas ini adalah cairan penariknya, ya. Nah, jadi tidak bisa dipaksa keluar dalam sekian mililiter dalam waktu sekian 1 jam dapat 1 liter gitu, nggak bisa. Ya dia akan keluar secara tetes demi tetes. Di sini nanti ada penampungnya nih, ada penampungnya. Lalu nanti kalau nanti cairan di atasnya sudah berkurang, kita tambahin lagi. Jadi cairan penarik di atasnya juga tidak boleh terlalu banyak. Seperti itu. Tuh, Ananda Maharani lagi ngobrol. Nah, ini perkolator. Kalau Mas Rasi biasa aja pakai baskom juga boleh gitu ya. Kita lihat nih ya. Perkolasi. Coba kita lihat. Maserasi. Nih. Stop share. Kita. Nah, pakai apa juga boleh nih. Ini ya. Nah, seperti ini. Direndam pakai toples boleh, pakai baskom boleh, seperti itu. Nah, ini aja deh. Nah, ini. Pakai toples aja direndam. Kan yang penting bukan wadahnya kalau Mas Rasi. Merendamnya. Nah, ini kita lihat. Udah kelihatan ya? Terlihat gambarnya. Nih. Ini yang mau direndam. Ini cairan penariknya. Cairannya ini. Ya. Direndamnya membutuhkan waktu beberapa hari ya, tidak cukup 1-2 jam saja gitu. Nah itu kurang lebih ya. Jadi masih lama ya ujinya. Jadi saya masih nunggu ini. Kalau untuk atau ntar saya ngomong deh sama dosen satu lagi. Jadi saya pikir biar sekalian uploadnya di e-learning itu di RAR gitu. Dan itu menunggu materi dari dosen kuliah tamunya gitu. Jadi memang belum sempat mengirimkan. Nanti coba saya itu sama Pak Arifin ya biar sekalian gitu. Maksudnya biar di RAR jadi satu. Jadi ketika kalian download kalian sudah lengkap tuh, ada sediaan setengah padat, sediaan cair, ada galenika, terus ada injeksi, aerosol sama sediaan geologis gitu. Oke. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Sebelum kalian tanya sambil nunggu, saya mau tanya ini. Kan saya ingatkan ya, tolong buatkan pertanyaan untuk kuliah kamu besok. Gitu. Nah biasanya kalau yang bertanya anak rek 1 itu pertanyaannya sih ya mungkin karena mereka belum tahu ya. Tapi kalau untuk yang rek 2 itu pertanyaannya lebih berbobot. Jadi tolong kalian buatkan pertanyaan. Kan kalian juga udah lihat wujudnya nih, bentuknya di tempat kerja kalian kayak Florita, Sarah, gitu kan, Azahira, itu semua kan tahu ya. Oke, sekarang saya tanya nih, kalau contoh obat yang berbentuk aerosol itu apa sih? Ventolin inhaler. Ventolin inhaler, betul. Kalau aerosol tuh definisinya apa sih? Nah, ntar belajar lagi ya. Oke. Kalau injeksi, contohnya apa sediaan injeksi? Vaksin. Vaksin, ya boleh. Ya. Oke. Lalu, kalau sediaan biologi,
Kalau vaksin contohnya vaksin apa? Vaksin Gardasil. Hah? Vaksin sediaan. Contoh nama Iya, mereknya, Bu. iya, boleh. Apa tuh contohnya kalau sedang biologi vaksin? Vaksin apa? Tadi jangan nggak tahu vaksin lagi. Gardasil, Vaxigrip. Oke, jangan lupa ya. Jadi kan vaksin lagi booming juga ya beberapa pekan yang lalu ya. Kita harus divaksin sampai 3 kali lagi. Nah, jadi kurang lebih nanti hari Rabu kita akan belajar tentang tadi sediaan biologis, sediaan injeksi, dan aerosol. Nah, kalau aerosol jangan cuma tanya Ventolin doang. Kan masuknya kemana? Ke hidung apa ke mulut? Terus ada katupnya apa segala macam. Ada propelan apa dan segala macam. Nanti buka-buka lagi. Jadi ketika kalian sudah ya buka-buka di handphone kamu aja gitu sambil daripada sibuk ngeliatin status temen-temennya gitu kan, pas lagi iseng buka di Google baca sedikit tentang sediaan biologis dan injeksi dan aerosol gitu ya. Jadi kita ketemu ntar hari Rabu jam 9.40. Oke, itu saja sih hari ini dari saya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Jumat kita Zoom ya, insya Allah ya. Kita Zoom untuk membahas soal UAS praktek ya, jelek-jelek soalnya ya. Mudah-mudahan dengan sudah dibahas, hasilnya rencananya setengah dari soalnya akan kita keluarkan atau kita bahas. Jadi ibaratnya kamu sudah punya modal 50%. Ya masa sih nggak bisa dapat 70 gitu ya. Gitu. Kalau tidak ada, cukup mungkin. Sarah nggak ada suaranya, Sarah lagi kerja ya? Florita biasanya ada suaranya. Hanya Azahira saja yang buka kameranya. Oke, cukup ya Zahira ya. Oke, kita minggu depan tidak ada pertemuan lagi. Jadi untuk kisi-kisi nanti saya kirimkan lewat Sarah ya. Jadi silakan nanti di-share sama Sarah di kelasnya untuk teori farmastika dasar. Kalau praktek kita masih ketemu di hari Jumat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.
Ketahanan. Keamanan. Pules biasanya apa? Kalau ada kata ketahanan itu padanan katanya kemana? Tubuh ya. Ketahanan tubuh. Ya, ketahanan tubuh. Kalau kita dirasa jarang sakit begitu ya, jarang terkena penyakit yang ringan ya, bahkan sama sekali tidak pernah, mungkin berarti tingkat ketahanan tubuhnya bagus kan begitu ya. Nah, yang akan kita bicarakan ya ini adalah ketahanan nasional. Kalau dianalogikan bisa nggak dengan ketahanan tubuh? Kalau kita mau menganalogikan dengan ketahanan tubuh, bisa nggak kita analogikan itu ketahanan nasional? Jadi yang namanya tahan, mana sih Pules? Ini Suaranya mana sih Pules nih? Aduh. Kayak yang sedang bertugas, selamat bertugas. Ya, yang di rumah mungkin bisa dan kita ada membaliklah gitu, biar kedengaran suaranya. Ibu, ya, keresek-keresek dalam bahasa Jawa ya, tahan. Ternyata itu dari bahasa Jawa ya. Tahan itu artinya kuat. Ya, tahan, ya, kuat, tangguh, dan jika dia melakukan sesuatu itu ulet. Jadi ketahanan ya kekuatan, ketangguhan, dan keuletan. Maka kalau kita bicara ketahanan nasional, itu kaitannya dengan negara kita kan. Ketahanan nasional atau ketahanan negara adalah kondisi dinamik bangsa ya, yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional. Ya, jadi ketahanan nasional ya ketahanan negara kita. Ya, di mana itu adalah kondisi dinamik, kondisi yang berubah-ubah, tidak statis. Apa yang meliputi apa ketahanan negara itu? Ya, segenap atau semua aspek kehidupan nasional yang berintegrasi, berisi keuletan, ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Nah, mungkin kalian akan tanya apa yang dikembangkan dari kekuatan nasional. Nanti dibahas setelah ini ya. Nah, kita kembangkan kekuatan nasional ini untuk apa, Bu? Untuk menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang kalian kenal dengan singkatan ATHG. Ya, mungkin di SMK pernah belajar tentang ATHG. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dan itu bisa dari dalam maupun dari luar. Dari dalam berarti dari diri bangsa kita sendiri ataupun dari luar bangsa kita. Ya, luar negara. Ya, atau dari dalam negara sendiri. Itu bisa ada ATHG tersebut. Nah, yang membahayakan itu apa? Jadi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan itu membahayakan apa? Integritas kita. Ya, integritas bangsa. Identitas kita. Yang bisa kita bahas ya. Identitas kita itu kan banyak. Identitas nasional. Ya. Ideologi kan. Kelangsungan hidup kita. Bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Nah, ketahanan negara adalah konsep pengembangan kekuatan tadi melalui pengaturan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Tidak lupa, dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Wawasan Nusantara. Nah, jadi Wawasan Nusantara itu adalah bagian apa yang kita pelajari secara formal dalam pendidikan kewarganegaraan. Ada cara pandang bangsa terhadap bangsanya. Ya, dapatnya dari mana kita tahu itu?
Ya, kemarin sosialisasi wawasan Nusantara itu dari mana saja? Ya kan, dari pendidikan formal, non formal, dari melihat ceramah, dari diskusi, dari seminar, dari berita, banyak. Ya, itu bisa mempengaruhi ya wawasan Nusantara. Disitulah kita tahu bangsa kita tuh seperti apa, gitu kan. Cara pandang bangsa terhadap bangsa. Itu adalah dasar. Selain Undang-Undang Dasar 1945, untuk apa? Untuk ini, ya, mengembangkan kekuatan nasional, ya, sehingga mampu menghadapi tadi ATHG. Jadi kalau ibaratnya ketahanan tubuh itu berarti yang dilawan itu seperti penyakit, ya Bu. Ya bukan hanya penyakit, tantangan, hambatan, gangguan itu semacam apa yang membuat sakit, entah itu virus, entah itu bakteri, atau kadang-kadang penyakit itu timbul dari dalam. Ternyata ATHG itu juga bisa ada dari dalam, ya, dari dalam tubuh, dari dalam negara, ya kan? Kalau namanya tubuh manusia kan berarti dari dalam apa kira-kira penyakit? Ya mungkin penyakit yang disebabkan degeneratif, ya, bukan penyakit yang ditularkan. Bisa seperti itu, ya. Oke. Sebelum nanti kita bahas tentang bagian ini, konsep tahanan nasional, ya, karena nanti di sini ada bicara Trigatra dan Pancagatra. Apa itu Trigatra dan Pancagatra? Jadi kondisi, ya, atau ketahanan nasional tadi adalah kondisi sebagai persyaratan. Ada yang terpotong, maaf ya, ciri-cirinya. Jadi ketahanan nasional itu ciri-cirinya adalah merupakan kondisi sebagai persyaratan utama negara berkembang. Persyaratan negara berkembang. Di bawah negara berkembang, ya, kemungkinan dia tidak memiliki ciri-ciri ketahanan negara ini. Kita termasuk negara, wah, bukan hanya negara berkembang, katanya sudah masuk ke negara maju, katanya. Ya, apakah iya? Tapi yang jelas sejak orde baru, ya, sebelum reformasi, memang kita negara Indonesia sudah dikenal dengan negara berkembang. Ya, kemudian survive, bangsa yang survive. Kamu tahu ilmu survival, ya, ilmu cara bertahan untuk hidup. Ya. Nah, begitu juga ciri ketahanan negara, ya. Bangsa itu harus bisa bertahan apapun, ya, kondisi yang akan menghantam negara tersebut. Jadi survive bangsa. Dan ciri ketahanan negara itu adalah kondisi dinamis guna mengembangkan kekuatan nasional. Artinya tidak ada kondisi yang statis dalam ciri ketahanan negara. Dia terus, ya, ada kondisi di mana turun dan naik, ya. Dan ciri ketahanan negara itu adalah salah satunya menghadapi tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan yang menghadang Indonesia. Bukan menghadang dari tujuan, ya, maksudnya. Ya, itu yang pasti tidak akan satu negara pun tidak mengalami ini, ATHG ini ada semua, ya, termasuk sekarang ini yang sedang banyak, yaitu adalah banyaknya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Itu bagian dari apa? Ancaman, tantangan, hambatan, atau gangguan, ya. Kemudian masuknya obat-obatan terlarang ke Indonesia. Nah, itu masuknya kemana? Jadi saya bicara contohnya dari luar, ya. Dari dalam sendiri pun pasti ada, ya. Dan kita menggunakan metode Astagatra. Apa itu metode Astagatra? Di bawah nanti, ya. Jangan lupa pedomannya. Apa? Wawasan nasional. Apa yang segala kita ketahui tentang bangsa kita. Ya, cara pandang kita terhadap bangsa. Dan dilaksanakan dengan kemandirian. Mandiri ini loh, ya,
tidak bergantung pada bangsa lain. Ya. Asas-asas ketahanan negara, ya, asas kesejahteraan dan keamanan. Sudah ada belum nih? Kita sudah punya kan? Nah, asas menyeluruh dan terpadu. Asas kekeluargaan dan yang terakhir asas mawas ke dalam dan keluar. Jadi kita jangan hanya mawas keluar, ke dalam pun kita harus mawas. Ya. Nah, ini adalah sifat-sifat ketahanan negara. Ya, tadi mandiri. Mandiri itu sudah pasti ya, kita tidak tergantung pada negara lain. Hanya penjelasan. Ya. Kita harus mampu atau kita harus percaya pada kemampuan bangsa kita, negara kita. Ya, dengan apa? Dengan keuletan dan ketangguhan. Tidak mudah menyerah dengan segala tadi ya ATHG tadi, dan bertumpu pada identitas kita, ya, integritas dan kepribadian bangsa kita. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Jadi bukan berarti kita tidak tergantung pada bangsa lain, kita tidak bekerja sama, tidak. Justru ya negara lain dia juga memilih negara mana ya yang bisa menjalin kerjasama dengan negaranya. Otomatis yang dia cari adalah negara yang mandiri, begitu. Paham sampai di sini? Ibarat kamu nih ya, ada yang ngajak kerja sama, tapi kamu tahu orang yang diajak kerja sama itu, aduh, ketergantungan dengan orang tua, ya, belum mampu. Mas Jaki, belum mampu berdiri sendiri, masih tergantung orang lain. Bagaimana saya bisa bekerja sama dengan dia, kan begitu? Ya, justru dengan sifat atau ciri mandiri ini, ya itu memudahkan bangsa kita bisa menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Lanjut. Yang kedua adalah dinamis. Potong sapi ini. Iya, ini golong. Apa? Golong. Apa sama golong? Disimpan Mas. Ini tadi mainin ada. Eksekusi sapi. Mesti ngocor. Oke, baik. Kita pernah mengalami yang namanya ketahanan nasional yang drastis turun itu di saat reformasi. Ya, kondisi di mana setelah krisis moneter, krisis kepercayaan terhadap pemerintah, ya, sampai menimbulkan kerusuhan dan sebagainya, itu sudah pasti. Ya, kondisi atau ketahanan nasional yang ada pada saat itu menurun, tapi memang seperti itu. Ya, situasi dan kondisi suatu negara, ya, itu ada naik dan ada turunnya. Ya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh sebab itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan. Jadi jangan hanya berpikir untuk hari ini, untuk masa ini, tapi masa yang akan datang. Ya, jadi
kondisi kehidupan nasionalnya ya diharapkan akan terus baik, bagus, tidak saat ini tapi sampai yang akan datang. Lanjut. Nah, apa itu manunggal? Ketahanan nasional yang memiliki sifat integratif, artinya mewujudkan kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian wibawa. Nah, ini tidak kalah penting. Ya, kewibawaan nasional itu akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya. Ya, jadi jadilah bangsa yang juga berwibawa gitu ya. Nah, yang terakhir nih kalau tidak salah ya, konsultasi dan kerjasama. Untuk apa Bu konsultasi dan kerjasama? Kita jangan bersifat konfrontatif, apalagi antagonis. Merasa negara paling wah, gitu ya. Tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tapi lebih ke sifat konsultatif dan kerjasama, saling menghargai. Anda lihat ya, ada tetangga ya, tetangga anggap ya ini analogi saya, ya dia orang yang kalau dibilang memiliki kemampuan finansial yang luar biasa, rumah besar, gitu kan. Ya pastilah kelihatan finansialnya. Tapi sikapnya itu terhadap tetangga-tetangga yang lain itu ini konsultatif dan kerjasama. Ya, mau ada acara, datang ke tetangga, mohon maaf nanti saya ada acara keluarga nih, mungkin agak merepotkan, banyak mobil datang dan sebagainya. Nanti mungkin agak ramai, ada keramaian dan sebagainya, gitu kan? Atau ketika dia mau melakukan renovasi, membangun rumahnya lebih megah lagi, dia datang ke tetangganya, mohon maaf nanti saya mau ini nanti kalau ada nah seperti itu, konsultatif dan kerjasama. Ya, bukan berarti merasa bahwa memiliki mengandalkan kekuatan fisik semata. Jadi kita ketahanan nasional justru adalah salah satunya syaratnya punya konsultasi dan kerjasama dengan bangsa lain. Jadi terlihat bahwa kita itu menghargai dan mengandalkan kekuatan moral sebagai kepribadian bangsa. Nah, ketahanan negara ya dari aspek alamiah. Jadi ada dua aspek ya, aspek alamiah dan aspek sosial. Jadi ini ada trigatra dan ada pancagatra. Kalau trigatranya aspek alamiah, kalau pancagatranya aspek sosial. Kedua-duanya kita sebut dengan metode astagatra. Kalau dari alamiah ya, kita punya ketahanan ya kaitannya dengan aspek geografi. Sudah dibahas kemarin di wawasan Nusantara kan. Secara geografi kekuatan kita itu luar biasa. Banyak negara iri. Ya, dari maritimnya, lautannya, dari hutannya, dari sumber daya fosilnya. Waduh, banyak yang iri deh pokoknya. Ya. Jumlah jumlah daratan, jumlah lautan ya, luasnya. Kemudian dari apa lagi? Secara geografi. Posisinya ya. Aspek kekayaan alam tadi sudah. Nah, aspek kependudukan. Ya, aspek kependudukan itu salah satu aspek alamiah ketahanan negara. Penduduk kita kan cukup banyak ya. Oh, sumber daya manusianya itu jika dikembangkan itu bagian dari ketahanan negara aspek alamiah. Sedangkan ya ketahanan negara yang kaitannya dengan aspek sosial, pancagatra, kita ada ideologi, ada politik, ya, ekonomi, pertahanan dan keamanan dan sosial budaya. Ya, kita
sedang mempertahankan ini gitu, mengembangkan politik ekonomi pertahanan dan keamanan ini sesuai dengan tujuan bangsa dan negara. Ideologi kita tetap Pancasila, sosial budaya kita ya dipertahankan. Ya, nah ini adalah astagata yang harus ya. Jadi selain dikembangkan, tapi juga harus dipertahankan. Karena ATHG itu ya ke sini begitu. Paham ya? Nah, jadi kalau dilihat dari sebentar. Nah, ini ada sebuah skema. Ya, ini konseptual ketahanan. Jadi kalau saya jelaskan dari apa slide yang saya jabarkan tadi, ya, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan ini bisa dari dalam, dari luar. Kalau dari dalam apa sih? Ada yang tahu nggak? Dari dalam apa? Kalau dari luar kita sudah lihat tadi ya, mungkin budaya Barat, ya, ideologi selain ideologi Pancasila, gitu ya, dengan adanya posisi silang, ya kemarinnya geostrategi secara politik itu akan ada ancaman, gitu ya. Kemudian dari sisi teknologi akan jadi sebuah tantangan dari luar itu kan teknologinya ya itu jadi tantangan kita. Terus apa lagi? Banyak. Kalau dari dalam apa? Ayo, siapa yang bisa sebutkan? Ancaman mungkin atau tantangan atau hambatan atau gangguan dari dalam itu apa? Silakan. Siapa yang bisa? Ini bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Misalnya teknologi. Teknologi adalah sebuah tantangan, sekaligus sebuah ancaman. Secara tidak langsung, kenapa ancamannya? Karena perkembangan teknologi jika tidak disertai dengan, jadi ingat mata kuliah SPD, tidak disertai dengan sumber daya manusia yang baik, gitu ya, kompetensi atau potensi diri dari SDM bangsa Indonesia, ya, maka teknologi itu tidak berefek positif. Secara tidak langsung malah berefek negatif. Itu. Nah, ini tergantung bagaimana. Nah, itu bisa jadi sebuah ancaman yang tadinya teknologi itu adalah sebuah tantangan. Ini dari luar. Sekarang saya tanya dari dalam, coba apa? Ada yang bisa? Perang saudara. Apa sih yang mengancam gitu ya? Emang dari dalam masa sih bangsa sendiri mengancam gitu kan? Mengganggu. Ayo. Perang saudara, Bu. Gimana aja sih? Saya panggil aja namanya ya. Sarah Fauzia. Apa yang mengancam? Dari dalam. Halo, Ibu masuk nggak suara saya? Ini gimana sih? Ayo. Apa ya, Bu? Ananda Maharani, apa yang mengancam? Mengancam apa? Kemarin baru dibahas sama saya tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Indonesia kok nggak maju-maju ya? Jangan, itu sebuah ancaman, ada bahaya aja yang dari dalam yang membuat bangsa kita tidak maju-maju. Apa itu salah satunya? Seperti itu, bahwa sumber daya manusia kita sendiri ya belum benar-benar menerapkan ya akidah akhlak gitu ya, kepribadian yang baik ya, potensi-potensi apa
tadi yang kaitannya dengan Trigatra, ya, sebanyak itu sumber daya alam, sebanyak ini penduduk kita, kenapa tidak bisa terolah dengan baik? Ada sesuatu yang mengancam, banyak. Gitu. Pernah dengar kan cerita yang seorang perawat ya, mantan perawat ya, yang membuat vaksin palsu. Siapa yang pakai itu vaksin? Bayi dan balita. Sudah berapa korban yang menggunakan? Itu sudah bagian dari ancaman bukan? Dari mana? Dari dalam. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh ke koruptor ya. Yang seperti ini saja. Ya, nah, itu sudah mengancam. Apalagi ya, pelaku-pelaku kriminalitas. Ya, tambah tadi penegakan hukum yang masih belum mencapai keadilan. Jadi ternyata PR-nya tuh banyak. Ya, mewujudkan sebuah ketahanan nasional itu PR-nya banyak. Bukan hanya PR kita menghadapi ATHG dari luar, tapi yang dari dalam pun. Ya, jadi kita itu harus ulet bangsa kita, harus tangguh, mampu mengembangkan kekuatan nasional yang didapat dari apa? Dari Astagatra tadi, gitu ya, Trigatra dan Pancagatra. Ya, kalau kita mampu ya mewujudkan, mengembangkan, terwujudlah integritas, identitas, kelangsungan dan tujuan bangsa negara. Tapi ya, hati-hati dengan ATHG tadi. Yang diancam apa? Ya tadi integritas, identitas, kelangsungan dan tujuan bangsa negara. Jadi ya pendidikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini adalah salah satu mata kuliah membentuk kepribadian warga negara. Ya. Nah, karena apa? Nanti ketahanan nasional ini ya salah satunya yang akan mewujudkan adalah kita. Bangsa kita yang terdiri dari warga negara. Jangan sampai kita nantinya di kemudian hari menjadi pemicu ATHG dari dalam. Seperti contoh perawat yang tadi saya ceritakan. Ada nanti misalnya ya selesai kuliah mungkin sudah pernah ya angkat sumpah sebagai asisten tenaga kefarmasian. Ya kan? Nah, yang lulus dari SMK Farmasi sudah pernah. Nah, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah menjaga janji suci itu. Ya, dengan Alkitab ya kan pada saat diangkat sumpah. Sesuai dengan yang seharusnya. Ya. Jadi jangan sampai Anda, ya Bu, kita kan sudah tahu ya Bu ya, ya tugas kita. Gitu. Jangan sampai apa yang kita lakukan justru menyalahi tugas kita dan merugikan bukan hanya masyarakat sekitar, tapi negara. Nah, ya, salam dulu sama kakak-kakak yang lagi liburan sekolah nih, nggak kemana-mana namanya, karena masih ngajar. Nah, cuy, nonton terus ya. Ya lagi pula sekarang kan sedang meningkat lagi ya jumlah COVID. Yang terkena COVID ya meningkat lagi kan. Jadi saya agak ini juga sih kalau mau pergi liburan. Udah ya, dah say hello dulu. Assalamualaikum. Sana main.
Itu ada catur dan main catur aja diem. Biar dia main catur. Ayo, dah. Jangan berantem ya. Oke. Ya. Jadi wawasan nasional bangsa Indonesia atau wawasan Nusantara yang Anda dapatkan, salah satunya dalam pendidikan formal di mata kuliah ini, atau di mata kuliah ISBD mungkin, atau di mata kuliah pendidikan, Anda filsafat Pancasila ya, kemudian di mata kuliah apalagi anti korupsi, ya. Jadi wawasan nasional yang Anda miliki, ya, adalah wawasan Nusantara sebagai pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Nah, ketahanan nasional yang tadi kita bahas adalah kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Ya, oleh karena itu diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Ya, tadi sudah dibahas tuh, manunggal, mandiri. Ya, dengan adanya wawasan Nusantara kita harus memiliki sikap dan perilaku yang sesuai kejuangan cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Malah bukan sebaliknya, menguntungkan diri sendiri, mengorbankan masyarakat banyak kan. Ya. Jadi dari paparan paragraf yang tadi saya baru bacakan, ya, dapat secara singkat ya kita katakan bahwa hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional sangat berkaitan. Ya, antara satu dengan lainnya. Di mana wawasan Nusantara adalah dasar atau pedoman bagi seluruh warga negara untuk mewujudkan suatu ketahanan nasional yang kuat dan tangguh, guna menjaga, mempertahankan, mengembangkan, dan mencapai cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi berarti ketahanan nasional itu bukan berarti kita selalu bela negara angkat senjata. Tidak. Menjaga perilaku baik. Menggunakan potensi Anda dengan baik. Ya. Itu bagian dari bagaimana Anda menjaga ketahanan nasional. Ya. Artinya kalau dikatakan tadi seorang perawat ya memiliki potensi keilmuan sedikit tentang obat-obatan, kemudian dia ya berperilaku tidak bermoral, ya dengan apa? Dengan membuat barang palsu, berarti kan menipu. Artinya dia tidak menggunakan potensi dia dengan baik untuk bangsanya. Paham? Jadi minimal berarti apa, Bu? Nah, Anda sudah tahu bagaimana bangsa kita. Wawasan Nusantara ya, cara pandang bangsa dari mata kuliah ya umum seperti pendidikan kewarganegaraan. Nah, disitulah Anda tahu harusnya bagaimana Anda memaksimalkan potensi diri Anda, karakter terbaik Anda untuk kemajuan bangsa, untuk mewujudkan ini ketahanan nasional. Selain potensi diri itu apa sih? Perilaku juga. Misalnya contoh, ya contohkan, Anda mau membeli suatu barang, ya, terus pilihannya adalah produk lokal dan produk impor, nah ya dari luar. Anda tahu ya, jika Anda menggunakan produk lokal, maka industri lokal lah yang pasti akan berkembang, lebih berkembang. Harusnya kan seperti itu. Ya, berarti secara tidak langsung Anda menjadi bagian dari mewujudkan ketahanan nasional melalui apa? Tadi melalui mengembangkan agar industri ya di dalam negeri lebih berkembang. Kan begitu. Itu salah satu.
Kenapa sih Bu mesti beli barang? Kan ada kemarin materi saya tentang identitas nasional. Salah satunya adalah cinta tanah air, cinta produk dalam negeri. Padahal godaannya ya luar biasa ya. Sekarang ya barang-barang impor dari mana-mana ya. Luar biasa bagus-bagusnya. Apalagi kalau Anda tinggal di Batam. Nah, tuh, ada yang pernah ke Batam, surganya barang impor. Ya, dengan harga yang tidak jauh berbeda, malah justru lebih murah, kadang secara kualitas bisa mengalahkan kualitas produk Indonesia. Tapi itu sebenarnya kalau menurut saya mitos ya. Karena ternyata ya, barang-barang branded yang diproduksi di Indonesia itu juga banyak yang disukai oleh orang-orang di luar negeri sana. Ya, ada loh barang-barang branded yang made in Indonesia gitu ya. Biasanya dijual di department store ya. Nggak perlu saya sebut merek, itu kan produk dalam negeri. Terus sampai diimpor ke luar. Ada loh PT di Bekasi, dia jualannya makanan seperti wafer gitu ya, seperti Astor. Itu diimpornya ke luar negeri, nggak di Indonesia. Ada, berarti kan sebenarnya secara kualitas ya kita bisa bersaing. Cuma sekali lagi karena tidak cintanya terhadap produk dalam negeri, selalu rasa bahwa produk-produk dari luar itu lebih baik daripada produk bangsa sendiri. Nah, itu harus mulai dihilangkan. Begitu. Kemarin saya baru nanya ke suami saya, ini smartphone ini kan kita banyak dari luar nih, gitu ya. Ada nggak sih smartphone yang produknya Indonesia? Ada nih merek ini, mahal nggak? Gitu kan, selalu bertanya itu dulu ya. Bagus nggak? Gitu ya. Bagus atau mahal nggak? Ya mulai saya melirik gitu ya. Oh, ibu mau ganti handphone ya. Handphone lumayan lama kalau pakai handphone. Nggak pernah mikirin, oh ada yang terbaru beli gitu ya. 2000 berapa saya beli? 2016. Oh ibu. Ya berapa kali saya servis karena pecah tapi bagi saya itu kalau selama masih bisa dipakai ya saya pakai gitu. Saya lagi nyari HP tapi kayaknya HP-nya yang produk dalam negeri. Oke. Nah, sama juga dengan beberapa influencer. Ini influencer juga nih. Ya, influencer Indonesia ini juga bagian dari mempengaruhi ketahanan nasional. Karena tontonan itu kadang jadi tuntunan. Ya, kalau influencer di sekarang yang dimiliki Indonesia ini ya memberikan sebuah tontonan yang dampaknya negatif, maka itu jadi tuntunan bagi generasi muda. Oh, harusnya begini ya. Ya. Contoh misalnya aur-auran, tahu ya aur-auran? Nggak usah sebut ya merek ya, aur-auran. Aur apa tuh Bu? Ada deh pokoknya ya. Ya kan? Dia juga termasuk influencer kan. Apalagi banyak ya. Itu tontonan yang bisa jadi tuntunan dan yang dirusak siapa? Generasi muda. Mempengaruhi nggak ketahanan nasional? Ya jelas. Jelas sekali. Jadi kita bahas ISPD, ya kan? Jadi budaya bisa tercipta melalui ya tadi tontonan. Ya, cara pemikiran budaya itu kan bukan hanya perilaku ya, atau bentuk-bentuk, tapi bisa juga cara pemikiran, gitu ya. Terus apalagi? Jadi kalau seandainya kita biarkan, mana? Nah, sudah mulai itu kemarin. Ya, ada yang salah satu selebriti Indonesia yang sedang jadi tersangka. Bagi saya itu sebuah pembelajaran.
ya bagi influencer atau selebriti yang lain. Ya, bahwa yang Anda tuai, yang Anda sebarkan, bahwa yang Anda jadikan tontonan itu perlu pertanggungjawaban, tidak main-main. Ya. Oke. Apalagi yang sekarang sedang jadi viral. Itu aja ya. Jadi kalau ngomongin ketahanan nasional, ya di akhir dari materi pendidikan pendidikan kewarganegaraan ini, ya jadi sebuah kesimpulan bahwa materi pendidikan kewarganegaraan ini saya sampaikan dari awal sampai terakhir itu tentang wawasan Nusantara, ya itu adalah hal yang saling berkaitan. Cara pandang bangsa kita, ya yang Anda dapatkan dari materi kuliah ini harus dihayati begitu sebagai warga negara yang baik. Nah, itu dijadikan pedoman Anda. Oh ya, secara ideologi kita Pancasila, secara demokrasi kita harus menggunakan demokrasi seperti apa. Jadikan pedoman. Ya. Jangan saat ini saja sampai Anda ke depan. Ya, guna apa? Guna mewujudkan kondisi ketahanan nasional yang lebih baik. Tidak untuk hari ini saja, juga untuk ke depan. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada Sarah Permata nggak? Mana Sarah Permata? Kemarin Sarah Permata alhamdulillah sudah mengikuti lomba debat. Ya, materi yang diangkat apa kemarin ya Sarah Permata? Ya sama, jadi Anda dituntut kritis terhadap wacana-wacana ya, terhadap rancangan-rancangan undang-undang ya, yang kaitannya dengan permasalahan di negara ini. Jadi nggak melulu hanya bicara tentang masalah kuliah Anda saja gitu. Sebagai mahasiswa Anda harus lebih kritis. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Sarah Permata nggak ada ya? Hari ini nggak masuk kelas ini ya? Ada Ibu, tapi prasarannya lagi mau ronsen. Ibu ada kisi-kisi. Tapi kisi-kisi Ibu bukan soal ya. Karena masih aja ada yang ngomong begini. Bu, saya minta kisi-kisinya, Bu. Kan sudah kasih kemarin. Yang lebih detail lagi, maksudnya apa pertanyaan? Ya, tidak, nah, ya. Saya nggak kasih pertanyaan. Ya, tapi silakan ini kisi-kisi sebenarnya supaya Anda nanti mengontrol ya. Apa ini sesuai dengan apa yang saya berikan. Sekali lagi, semua ada di slide materi. Ya, ini belum saya taruh di e-learning, nanti saya taruh di e-learning. Jadi, wujud aturan-aturan dari konstitusi, terutama yang kaitannya dengan pemerintah. Ya, proses dan perubahan undang-undang itu juga kemarin baru dibahas. Ada berapa tahap, gitu ya, dari berapa pasal ke berapa pasal. Contoh aturan yang dasar dalam konstitusi kekuasaan pemerintah negara ada juga di slide. Wanus sebagai landasan visional, pengertian ATHG, pengertian Trigatra, aspek sosial ketahanan nasional, sifat ketahanan nasional. Tadi baru dibahas, ya kan? Periodisasi perkembangan demokrasi itu juga yang sebelum kalian presentasi, ingat nggak? Ya,
periodisasi sejak kemerdekaan sampai reformasi, ya. Terus penegakan hukum yang berkeadilan juga kemarin baru sampaikan. Undang-undang perlindungan anak ada pada salah satu studi kasus ya tentang flip-flop. Symbol of injustice ya, ada kan gitu. Ada undang-undang tentang perlindungan anak. Kemudian kepastian, kedamaian dan kemanfaatan hukum ya, dan definisinya, metode penyampaian WANUS. Saya sudah sampaikan kan kemarin metode penyampaian WANUS ya. Kemudian tolak ukur keberhasilan implementasi WANUS dalam masyarakat, dan yang terakhir ancaman yang berkaitan dengan letak posisi silang secara politik, ideologi, ya betul ya, secara pertahanan keamanan, itu juga ada di slide. Jadi semua ada di slide. Ya, Anda tinggal baca slide saya. Baik, sebelum saya lakukan presensi ya, jadi ini adalah pertemuan terakhir untuk pendidikan kewarganegaraan. Sebenarnya yang penting dari mata kuliah ini adalah bukan hanya nilai gitu ya, maksudnya Anda pasti berpatokan pada nilai harus A nih, harus A gitu ya, minimal B. Ya, yang diinginkan dari pendidikan mata kuliah ini adalah membentuk kepribadian mahasiswa sebagai warga negara yang baik. Ya, Anda punya yang namanya peran ya di hidup Anda ya. Nah, peran yang berkaitan dengan warga negara yang baik itulah diharapkan partisipasi Anda yang baik. Ya, itu yang terpenting. Jangan sampai nanti saya mendapatkan gitu ya, atau mendapatkan berita bahwa salah satu mahasiswa saya yang sudah lulus alumni justru menjadi hari itu ya ancaman untuk bangsa ini. Ya, kalau yang pasti Anda harus jadi seorang warga negara yang mampu mewujudkan gitu ya, perilaku yang baik untuk salah satunya mewujudkan ketahanan nasional. Ya, sesuai dengan potensi Anda. Oke, nah itu saja pesan singkat dari saya. Saya akan mengabsen. Sarah Permata ada? Ibu, Kak Saranya lagi di rumah sakit. Dia ronsen. Tuh, Sarah Permata itu kayaknya sedang di jalan kali ya, coba saya cek. Atau sedang bertugas, karena Sarah Permata memang ya di sebuah lembaga ya. Ibu. Saya ini Anissa Rahma, Sylvia Yuni. Oke, sedang
di rumah sakit, baik. Saya anggap masuk ya. Sarah Fauzia. Ibu Ada nggak Sarah Sarah ada. Fauzia? Itu Ibu ada. Oh, Ibu, suara saya masuk nggak? Oke, berarti suaranya Sarah tadi. Kamu bermasalah di mic ya, Sarah? Iya Bu, ini udah masuk Bu. Oh iya, nggak masuk suaranya. Ini kenapa dari tadi nggak ada suara ya? Jangan-jangan saya Bu, nih yang bermasalah. Ibu. Ibu. Oh iya benar. Ya sudah masuk. Pantesan sepi ya. Ini yang pakai laptop Ibu. malam. Siapa tadi malam yang ngecilin suara? Suaranya. Ibu. Ya, Ibu suara Nanda ada nggak? ada. Pantesan dari tadi saya panggil-panggil kok nggak ada yang jawab. Saya tanya nggak ada yang jawab. Ternyata sama anak saya di nolin volume. Iya tadi dari tadi Nanda udah ini open mic manggil Ibu. Ternyata ya biasalah tadi malam dipakai laptop saya sama anak-anak. Gitu. Anak-anak itu kan ekspor ya, nggak bisa keluar rumah. Nggak aja keluar rumah jadi gitu. Apa aja yang bisa diekspor ya, termasuk laptop mamanya. Oke, baik, maaf ya. Sarah Fauzia ada, Sylvia Yuni ada juga dari tadi iya manggil saya nggak kedengeran ya. Oke, kemudian Sylvia Yuni ada. Sylvia ada Ibu dia lagi di jalan. Ya, tadi saya baca ya. Di chat ada. Anissa Rahma juga ya. Kita Mel. Hadir Bu. Isinya ada. Hadir, Bu. Aida. Hadir Bu. Orita. Kafla ada Ibu dia apoteknya lagi berisik jadi nggak kedengaran. Oke. Pules. Nah, ini Pules panggil tadi jawab ya. Pantesan saya ngomong-ngomong kok ibunya malah ngomong-ngomong terus, saya jadi bingung. Ya, dari kedengeran saya bilang kok sepi banget. Oke, Farizan ada. Farizan. Harijan udah chat di kolom box Bu. Oke, baik Farizan. Atta Yunita. Hadir, Bu. Azahira. Ibu, saya hadir, Bu. Azahira ada. Hadir, Bu. Ya. Sasha Bila. Hadir Bu. Ananda Marani ada. Siti Fatimah. Siti Fatimah. Hadir Bu. Abdul Hafiz. Abdul Hafiz. Kayak bau gas deh. Abdul Hafiz. Masih haji, Bu. Oh, iya masih ini gimana jadinya kan nggak hadir ya. Anita Hayatun Nufus. Kak Anita hadir Bu, tapi keluar masuk sinyalnya jelek. Oke. Deborah. Hadir, Bu. Hadir. Ini udah selesai. Oke. Baik. Selesai presentasi saya tutup mata kuliah kita. Mudah-mudahan selama 1 semester ini ada manfaat ya yang dapat dirasakan gitu ya. Setidaknya apa yang kalian dapatkan nanti implementasi ya kan. Jangan hanya dinilai kertas saja gitu ya. Nilai kertasnya saja, tetapi bagaimana Anda mempraktikkannya dalam kehidupan. Saya akhiri, lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada salah kata ya selama ini. Jika Ibu juga kadang tidak konsen ya karena biasalah kalau di rumah gitu ya. Itu saja saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa di lain waktu jika bertemu ya di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Pulas.